Dan hari ini kami bisa menikmati hari ini juga all of because of your grace. Thank you for this beautiful time, beautiful day. Teman-teman sekalian dan Bapak Ibu yang terkasih, senang sekali bisa ketemu hari ini dalam satu acara yang spesial. Bagaikan bencana siap dibantu, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibarui selalu. Jadikan ku alat dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seturut Fear of rejection, fear of failure, fear apa lagi? Fear of losing. Jadi pecundang dalam hidup. Ada banyak ketakutan-ketakutan. What are your fears right now? Kalau kita mau bicara maju ke depan, jadi pribadi yang resilient, jadi pribadi yang bisa punya breakthrough gitu ya. Kalau resilient itu kan ketika ketemu tantangan dia bisa balik lagi gitu ya. Breakthrough itu bisa tembus. Apa yang mesti kita perhatikan? setiap jalanku.
Dan hari ini kami bisa menikmati hari ini juga all of because of your grace. Thank you for this beautiful time, beautiful day. Teman-teman sekalian dan Bapak Ibu yang terkasih, senang sekali bisa ketemu hari ini dalam satu acara yang spesial. Bagaikan bencana siap dibantu, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibarui selalu. Jadikan ku alat dalam rumahmu. Inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seturut Fear of rejection, fear of failure, fear apa lagi? Fear of losing. Jadi pecundang dalam hidup. Ada banyak ketakutan-ketakutan. What are your fears right now? Kalau kita mau bicara maju ke depan, jadi pribadi yang resilient, jadi pribadi yang bisa punya breakthrough gitu ya. Kalau resilient itu kan ketika ketemu tantangan dia bisa balik lagi gitu ya. Breakthrough itu bisa tembus. Apa yang mesti kita perhatikan? setiap jalanku.
Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Mari bersyukur kepada Tuhan. Kasih-Nya melimpah dalam hidup kita. Mari kita memuji-Nya. Yesus, kemuliaan puji sembah. Mulia kekuasaannya, memberi berkat bagi jemaat, bersyukurlah. Pujilah, tinggikanlah Rajamu Yesus. Dialah selamanya Sang Raja benar. Mulia, mulia namanya, Sang Penebus, Maha Kudus, Maha Besar. Mulia, mulia namanya, bagi Yesus kemuliaan puji sembah. Mulia kekuasaannya, memberi berkat bagi jemaat, bersyukurlah. Pujilah, tinggikanlah Rajamu Yesus. Dialah selamanya Sang Raja benar. Mulia, mulia namanya, Sang Penebus, Maha Kudus, Maha Besar. Ibadah kita pada hari ini berlangsung karena pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Salam kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Umat yang dikasihi Tuhan, kita patut bersyukur kalau pada hari ini tetap boleh melaksanakan ibadah meskipun masih dari rumah masing-masing secara virtual seperti saat ini. Pada hari ini, ibadah minggu kita renungkan dengan tema Gembalaku, Sahabatku yang Baik.
Melalui tema ini kita diajak untuk memahami tentang Tuhan yang digambarkan sebagai gembala yang baik dalam konteks dulu dan masa kini. Sehingga kita pun didorong untuk meneladani gembala yang baik itu menjadi sahabat yang memiliki belas kasih bagi sesama. Dan firman Tuhan yang menjadi nas saya pilihkan dari Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai 3 demikian. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Mazmur 23 merupakan ekspresi gambaran yang dimiliki Daud tentang Allah yang mengasihi dirinya. Ini menjadi salah satu juga gambaran bagi kita untuk melihat, merasakan betapa Allah yang kita imani sungguh-sungguh memiliki kasih yang nyata sebagaimana Yesus gambarkan ketika Ia datang ke tengah dunia. Gembala baik bersulingan merdu, membimbing aku pada air tenang dan membaringkan aku berteduh di padang rumput hijau berkenan. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku. Kuasa damai jalan bening. Kepada domba haus dan lesu, gembala baik memberikan air segar ke dalam hati haus dan sendu. Diberinya air hidup yang benar. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku. Kuasa damai jalan bening. Banyak terkasih, saat ini kita akan datang bersama-sama kepada Tuhan untuk mengaku dosa. Dalam ibadah ini, umat diberikan kesempatan untuk berdoa secara pribadi, lalu saya akan menutupnya. Bapa Surgawi, Engkau adalah gembala kami yang sejati. Kami sungguh
menyadari kehidupan kami sebagai domba-domba seringkali tidak seturut dengan apa yang menjadi arahan gembala. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami, Tuhan. Kiranya anugerah-Mu yang Kau nyatakan melalui kuasa pengorbanan Kristus di kayu salib memberikan kami kesucian dan keampunan dari dosa-dosa untuk hidup terus seturut dengan karya dan kehendak-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Kepada setiap umat dan gereja yang telah mengaku dosa dan dengan tulus dan ikhlas, sebagai hamba Yesus Kristus saya memberitahukan bahwa Tuhan telah mengampuni dosa kita. Firman Tuhan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 9-10 mengatakan demikian, karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan pada ibadah ini, kita kembali berdoa, secara khusus mohon pertolongan Roh Kudus. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah untuk segala karya dan pernyataan-Mu di tengah dunia ini, di tengah segala suasana kehidupan di dunia ini yang tidak mudah. Seringkali Tuhan kami sebagai domba-domba memang terombang-ambing, tergoda, bahkan mungkin tersesat. Oleh sebab itu Tuhan kami terus merindukan tuntunan-Mu, kasih-Mu, terutama melalui firman-Mu ya Tuhan. Kami sudah menyediakan diri hati kami Tuhan untuk terus dibentuk seturut dengan kehendak-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu yang membimbing, nolong memampukan kami untuk boleh mengerti dan juga dimampukan untuk melakukannya. Berkati juga hamba-Mu Tuhan yang mempersiapkan diri untuk bersama-sama mengajak merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus sendiri yang akan bertahta dan berkuasa, demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan saja. Demi Yesus Kristus kami menaikkan doa ini. Amin. Firman Tuhan yang kita renungkan dengan tema Gembalaku sahabatku yang baik, didasarkan dari Injil atau bacaan Injil kita, yaitu dari Markus pasal 6 ayat 53 sampai dengan ayat yang ke-56. Markus pasal 6 ayat 53 sampai dengan 56 saya akan bacakan untuk kita semua demikian. Setibanya di seberang, Yesus dan murid-muridnya mendarat di Genesaret dan berlabuh di situ. Ketika mereka keluar dari perahu, orang segera mengenal Yesus. Maka berlari-larilah mereka ke seluruh daerah itu dan mulai mengusung orang-orang sakit di atas tilamnya kepada Yesus, di mana saja kabarnya ia berada. Kemanapun ia pergi, ke desa-desa, ke kota-kota, atau ke kampung-kampung, orang meletakkan orang-orang sakit di pasar dan memohon kepadanya supaya mereka diperkenankan hanya menjamah jumbai jubahnya saja.
dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Demikianlah pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita mendengar kata gembala di masa kini, tentunya dalam benak kita, dalam bayangan kita, baik orang tua maupun orang muda, bahkan anak-anak juga sudah sering mendengar bahwa gembala itu identik dengan pendeta atau hamba Tuhan, itu seringkali sebagai gembala. Namun perlu kita pahami dan kita ingat, gambaran gembala sebenarnya adalah sebuah gambaran yang dipakai untuk menjelaskan suatu peran, suatu fungsi yang diharapkan terjadi pada seseorang atau suatu sosok, begitu ya. Tema kita pada hari ini mengajak kita untuk mengingat kembali bagaimana gambaran kita tentang Allah dalam hidup kita. Kalau kita memperhatikan Bapak Ibu Saudara dalam pembacaan tadi di dalam Injil Tuhan Yesus menurut Markus tadi, kita melihat bagaimana Yesus sedang mendemonstrasikan gambaran gembala yang hadir menjawab kebutuhan domba-dombanya yang pada saat itu banyak sekali menderita sakit penyakit dan memohon kesembuhan daripada Tuhan, dan Tuhan menyembuhkan mereka, menolong mereka karena tergerak oleh belas kasihan. Ini merupakan gambaran bagaimana seorang gembala yang mengerti, peduli, dan mau menolong domba-dombanya. Apa yang diwujudkan oleh Yesus merupakan gambaran juga yang konkret, sebagaimana Daud merasakan bagaimana Allah seperti gembala itu. Nah, Bapak Ibu sekalian kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Mazmur 23 kita tentunya tahu dan ingat merupakan ekspresi atau gambaran Daud tentang Allah yang dia imani. Dan pada kesempatan yang baik ini perlu kita menyadari bagaimana gambaran gembala yang baik itu sebenarnya adalah gambaran gembala yang mengerti akan situasi keadaan yang dialami oleh domba-dombanya. Dalam hal ini apa yang menjadi kebutuhannya, dan yang lebih penting adalah bagaimana dia tahu apa yang menjadi pergumulannya, dan dia hadir di dalam pergumulan domba-domba itu, bahkan memberikan uluran tangan sebagai wujud nyata bagaimana dia peduli dan mau menolong. Ini adalah sebuah gambaran yang melekat nyata dalam gambaran perjanjian baru maupun perjanjian lama sebenarnya sejak semula. Tetapi saya mengajak kita pada permenungan hari ini untuk menemukan esensi dari sifat ataupun fungsi ataupun peran gembala itu, yaitu di mana spiritnya adalah spirit persahabatan, dan itu jelas sekali ditunjukkan oleh Yesus ketika dia mau hadir, mau disentuh orang-orang yang ingin mendapatkan kesembuhan atas sakitnya, orang-orang yang ingin mendapatkan solusi atas pergumulan-pergumulan yang dihadapinya. Bahkan tanpa mendapatkan perlakuan khusus, menyentuh jumbai jubahnya saja membuat mereka merasa cukup. Dan ini menjadi sebuah ekspresi yang sangat menyentuh, bahwa
bahwa orang-orang yang membutuhkan itu dijawab kebutuhannya oleh Yesus. Bapak Saudara, melalui pembacaan Markus hari ini kita dapat menemukan kesan bahwa Yesus sudah menjadi orang yang sangat dicari orang-orang pada saat itu, karena dia sudah melakukan banyak hal mujizat sehingga banyak orang berbondong-bondong ingin berjumpa dengan dia, dan kita bisa melihat banyak sekali orang yang disembuhkan di bagian perikop-perikop sebelumnya. Namun menjadi poin penting yang saya ajak untuk kita perhatikan, apa yang dilakukan oleh Yesus merupakan ungkapan nyata bahwa dia sangat memperhatikan keberadaan manusia, terutama soal kesehatan. Hatinya selalu tergerak oleh belas kasihan untuk menyembuhkan mereka. Ini merupakan sebuah ciri seorang sahabat. Hal kedua yang bisa kita perhatikan dari sikap atau substansi atau spirit persahabatan adalah Yesus tidak pilih kasih, tidak memilih-milih. Yang disembuhkan, yang ditolong adalah orang-orang kaya, atau orang-orang yang miskin saja, atau orang-orang yang berkedudukan. Tetapi Yesus menyembuhkan juga orang-orang yang dianggap najis, orang-orang yang dianggap yang mestinya dikucilkan, para pemungut cukai juga tetap Tuhan layani. Orang buta, orang sakit pendarahan juga Tuhan sembuhkan. Artinya ini menjadi sebuah hal yang nyata bahwa kesediaan Yesus bersahabat dengan orang tanpa memandang bulu ini merupakan ekspresi persahabatan yang sejati. Ini menjadi sebuah gambaran yang harus kita wujudkan juga ketika kita sebagai domba-domba yang sudah merasakan kasih Kristus itu, untuk mewujud nyatakan keteladanan Kristus itu dalam kehidupan kita saat ini dan di masa kini. Bapak kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam perjalanan kehidupan kita saat ini, di tengah pandemi saat ini, tentunya banyak hal yang mestinya bisa kita lakukan, walaupun kita sendiri dalam keterbatasan, bahkan kita sendiri di dalam kekurangan. Ketika ada orang yang membutuhkan bantuan kita, maka kita harus juga memiliki kesadaran bahwa bisa jadi Tuhan sedang mau memakai kita untuk menyatakan belas kasihannya, yang itu bisa menguatkan, menolong, bahkan menyembuhkan, bahkan menyelamatkan nyawa orang. Oleh sebab itu, mari kita sadari apa yang kita miliki, apa yang kita punyai itu semua daripada Tuhan. Yang bukan tidak mungkin Tuhan sedang menyediakan sebuah project atau sebuah upaya demonstrasi kasih Allah bagi sesama melalui diri kita, bahkan di tengah segala keterbatasan, kekurangan kita, sehingga nama Tuhan boleh dimuliakan melalui diri dan hidup kita, sehingga kita pun bisa menjadi sahabat-sahabat bagi orang yang membutuhkan. Dan ketika kita bisa itu mewujudkannya, Bapak Saudara, pada saat itulah kita benar-benar mengimani, menghayati bahwa Gembala yang baik, Yesus itu sudah benar-benar mendarah daging dalam hidup kita, menginfiltrasi kita untuk terus menyatakan kasih-Nya di tengah dunia. Ada sebuah kisah yang cukup menarik Bapak Saudara, yang mungkin Bapak Saudara pernah saksikan. Tapi pada kesempatan ibadah pada hari ini, dalam permenungan saat ini, saya mengajak kita kembali melihat gambaran kehidupan, arti persahabatan yang nyata yang masih bisa terjadi di tengah dunia ini. Yaitu dalam gambaran diri si buta yang bernama Muhammad dan sahabatnya yang bernama Samir yang kondisinya lumpuh, yang ada di daerah Damaskus. Mari kita saksikan Samir dan Muhammad. Kisah ini sangat cocok sekali untuk kita renungkan di tengah pecahnya kerukunan umat beragama. Foto ini diambil di Damaskus, Syria pada tahun 1889. Kedua orang dalam foto ini adalah Samir dan Muhammad. Keduanya hanya memiliki satu perbedaan, yaitu keyakinan agamanya. Samir seorang Kristen dan Muhammad adalah seorang Muslim.
Namun keduanya memiliki banyak persamaan, di antaranya keduanya sama-sama yatim piatu. Keduanya juga sama-sama difabel. Mereka saling mengasihi sebagai saudara dan tinggal bersama. Keduanya saling membutuhkan dan melengkapi. Muhammad menggendong Samir yang lumpuh, dan Samir sebagai penunjuk jalan karena Muhammad buta. Namun maut memisahkannya. Samir terlebih dahulu meninggal. Muhammad meratapi kepergian Samir hingga 7 hari lamanya. Tak lama setelah itu, Muhammad menyusul menghembuskan nafas terakhirnya. Hikmah yang dapat diambil dari kisah ini adalah berbeda agama bukan berarti kita harus bermusuhan. Tayangan tadi Bapak Saudara memberikan sebuah bukti nyata di tengah keterbatasan pun ternyata kita bisa dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan kasih Tuhan yang berguna bagi orang lain. Bahkan bisa saling melengkapi yang pada akhirnya bisa terjadi simbiosis mutualisme, ya. Bisa saling melengkapi satu sama lain, bukan hanya untuk survive, bertahan hidup, tetapi bahkan bisa eksis. Kisah ini sangat terkenal, ya, fenomenal Bapak Saudara. Saya berharap kita bukan hanya terinspirasi, tercerahkan, tetapi juga termotivasi di tengah situasi pandemi saat ini, terutama di tengah PPKM darurat saat ini, di mana banyak orang tidak boleh keluar dari rumah, sebisa mungkin aktivitas dari rumah. Banyak orang yang akhirnya kehidupannya mengalami keterbatasan, bahkan mungkin kekurangan. Mari kita menyadari, melihat dalam diri kita apa yang masih kita punyai, apa yang kita miliki, yang kita bisa bagikan untuk orang-orang yang membutuhkan, sehingga terjadi saling melengkapi, sehingga kehidupan kita yang berat saat ini terasa menjadi ringan, dan kita semua bisa bersama-sama melampaui PPKM darurat ini, tentunya dengan ketaatan protokol kesehatan yang juga harus kita dukung, kita harus kampanyekan, sehingga kerinduan harapan untuk pandemi segera berlalu bisa mewujud nyata, bukan hanya karena doa-doa kita, tetapi juga karena partisipasi nyata kita untuk bersama-sama mengakhiri pandemi ini. Kiranya Tuhan terus menolong kita, Tuhan terus memampukan kita untuk bersama-sama bersinergi menjalani kehidupan ini dengan terus benar menyatakan kasih Allah, kasih yang mau mensahabati setiap orang, yang tidak pilih kasih, tetapi juga benar-benar mau peduli, berbagi dengan orang-orang yang membutuhkan. Amin. Bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, dan dengan mengingat pengakuan pada baptisan kita, marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa untuk menaikkan syafaat kita pada hari ini, dan nanti di bagian akhir kita bersama-sama menaikkan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kami dengarkan dan kami renungkan bersama dalam ibadah online pada saat ini. Meskipun di tengah pandemi yang semakin menjadi-jadi Tuhan, banyak orang yang terpapar, banyak orang yang kesulitan untuk mendapatkan pertolongan medis kesehatan karena keterbatasan tenaga kesehatan dan ruang
sarana prasarana fasilitas medis lainnya. Bahkan tidak sedikit mereka yang harus dalam kondisi lemah, sakit, terbaring di rumah ataupun juga melakukan isolasi mandiri. Kami boleh bersyukur kalau mereka juga boleh tetap beribadah bersama-sama dengan kami pada saat ini. Biarlah ibadah hari ini boleh menjadi kekuatan, penyemangat, dan pengharapan mereka. Sebagaimana firman Tuhan yang menyaksikan betapa Yesus adalah gambaran gembala yang baik, yang mengerti setiap kesulitan domba-dombanya, dan yang peduli dengan apa yang menjadi kebutuhan domba-domba itu. Ajar kami Tuhan untuk meneladani Sang Kristus Gembala yang baik itu. Untuk kami juga berbelas kasih kepada orang-orang yang ada di sekitar kami yang membutuhkan pertolongan dan uluran tangan-Mu Tuhan. Meskipun kadang kami juga dalam kondisi kesulitan, keterbatasan, bahkan juga kekurangan. Tapi kami percaya dengan pertolongan-Mu, dengan karya Roh Kudus-Mu, kami akan dimampukan untuk juga terus menyatakan belas kasih Allah kepada orang-orang di sekitar kami. Untuk kami juga bisa menjadi sahabat bagi orang-orang yang membutuhkan uluran tangan kami, Tuhan. Terima kasih kalau pada saat ini kami juga boleh menyelenggarakan ibadah ini. Tuhan terus memberkati mereka yang mendedikasikan tenaga, pemikiran, waktu, kemampuan mereka untuk terus melayani umat Tuhan, terutama di GKI Pakuwon ini Tuhan. Agar umat-Mu tetap terlayani, agar umat-Mu terus merasakan sapaan Tuhan, agar umat-Mu terus mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dengan pelayanan-pelayanan yang ada. Tuhan terus menolong, memberkati para pelayan-Mu, para aktivis, dan tentunya juga majelis, baik pendeta, penatua, agar mereka juga terus bersinergi, mewujud nyatakan karya Allah terutama di tengah pandemi saat ini. Banyak sekali Tuhan, orang-orang di sekitar kami yang juga terpapar, bahkan mungkin di antara mereka juga harus meregang nyawa, mengakhiri hidup dalam kondisi terpapar. Sungguh pedih hati kami Tuhan, sungguh sedih karena keterbatasan protokol kesehatan COVID membuat kami tidak bisa melepas kepergian orang-orang yang kami kasihi, orang-orang yang kami kenal dalam kondisi yang saat ini karena COVID-19. Berikan kebesaran hati, berikan keyakinan yang teguh Tuhan, bahwa orang-orang yang telah Tuhan panggil pulang, semuanya telah dimuliakan oleh Tuhan, sehingga keluarga yang berduka cita tetap beroleh kekuatan dan keyakinan bahwa Tuhan tetap mengasihi mereka. Bahkan kasih karunia Tuhan juga terus dicurahkan bagi keluarga yang ditinggalkan, yang dalam kepedihan, dalam kehilangan yang teramat mendalam, bahkan mungkin juga ketika harus berjuang untuk kesehatan dan kesembuhannya. Berkatilah Tuhan untuk terus para relawan, tenaga medis, dokter, perawat, dan orang-orang yang mendedikasikan untuk menolong Satgas COVID, baik di lingkup masyarakat, di lingkup jemaat gereja, bahkan di tengah bangsa Indonesia ini, agar mereka bisa saling bergotong royong, bahu-membahu untuk terus boleh menangani dan pada akhirnya bisa menekan jumlah penyebaran. Terutama berkati pemerintah Tuhan, pemerintahan kami, Presiden Jokowi, agar dalam lindungan Tuhan, pertolongan Tuhan, hikmat Tuhan, juga bisa membuat kebijakan-kebijakan yang mendatangkan kesembuhan, keselamatan, dan kebaikan bagi bangsa ini. Terutama dengan upaya-upaya pemulihan ekonomi yang terus diupayakan di tengah upaya keselamatan yang menjadi prioritas saat ini. Bapa, banyak sekali Tuhan yang ingin kami bawa ke dalam doa, tetapi biarlah Tuhan Engkau juga boleh mengerti setiap seruan hati umat-Mu pada saat ini. Dalam segala kondisi Tuhan, kami terus memohon kasih karunia Tuhan, agar umat-Mu diberikan kekuatan, diberikan kebijaksanaan dan hikmat Tuhan, untuk juga boleh menjalani, untuk juga boleh menghadapi situasi-situasi saat ini. Inilah doa yang kami minta dan kami alaskan dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus, yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan,
Tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nats persembahan minggu ini diambil dari 2 Korintus 8 ayat kedua. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Marilah jemaat yang terkasih, kita membawa persembahan kita sebagai bentuk syukur kita. Persembahan dapat ditransfer ke rekening berikut. Mengucap syukurlah di dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Yesus Kristus bagimu. Mengucap syukurlah, mengucap syukurlah, mengucap syukurlah di dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Yesus Kristus bagimu. Mengucap syukurlah, mengucap syukurlah. Mari kita berdoa untuk persembahan ini. Bapa kami dalam surga, kami berterima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami terima pada pagi ini. Kami ucap syukur untuk itu. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi berkat dan pegangan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Sebagai ungkapan rasa syukur kami atas penyertaan Engkau, pada saat ini kami membawa persembahan kami. Kiranya persembahan ini dapat berguna bagi pekerjaan Tuhan dan kemuliaan Tuhan di lingkungan gereja kami maupun di lingkungan lain. Terima kasih Tuhan atas kesempatan kami dapat memberikan persembahan ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Umat yang dikasihi Tuhan, ibadah kita bersama sudah usai, tapi tugas dan panggilan kita untuk menyatakan kasih Kristus di tengah dunia menjadi tugas kita bersama yang harus kita nyatakan. Mari kita terus meyakini bahwa kasih setia Allah senantiasa menyertai dan memampukan kita. Untuk itu, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Kini terimalah berkat Tuhan. Dan Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil engkau dalam kemuliaan Kristus, akan memperlengkapi, akan meneguhkan, dan menguatkan serta mengokohkan engkau. Dialah yang punya kuasa dari sekarang sampai selama-lamanya. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu. Dan hari ini kami bisa menikmati hari ini juga all of because of your grace. Thank you for this beautiful time, beautiful day. Teman-teman sekalian dan Bapak Ibu yang terkasih, senang sekali bisa ketemu hari ini dalam satu acara yang spesial.
fear of rejection, fear of failure, fear apa lagi? Fear of losing. Jadi pecundang dalam hidup. Ada banyak ketakutan-ketakutan. What are your fears right now? Kalau kita mau bicara maju ke depan, jadi pribadi yang resilient, jadi pribadi yang bisa punya breakthrough gitu ya. Kalau resilient itu kan ketika ketemu tantangan dia bisa balik lagi gitu ya. Breakthrough itu bisa tembus. Apa yang mesti kita perhatikan? Setiap jam